Alhamdulillah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur kehadirat Allah. Ya, kita telah mendengarkan dan menyimak bacaan surah atau juz yang ke-26. Ya, surat juz yang ke-26 ini dimulai dari surah Al-Ahqaf. Ya, surat Al-Ahqaf. Ya, yang jumlah ayatnya adalah 35. Tapi sebelum menjelaskan surah Al-Ahqaf, ya, di juz yang ke-26 ini, mari kita sama-sama tadabburi terlebih dahulu surah Al-Jathiyah. Ya, surat Al-Jathiyah ini dinamakan Al-Jathiyah karena surat ini menyebutkan bahwasanya setiap umat akan berlutut. Ya, kullu ummatin jathiyah. Ya, setiap umat itu akan berlutut karena khawatir dengan amal-amalnya. Nah, ini. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, surat Al-Jathiyah, ya, subhanallah, ini adalah surat yang artinya umat yang berlutut. Nah, itu. Ya, umat yang berlutut. Ya, kenapa? Karena khawatir. Ya, orang berlutut itu menunjukkan kerendah dirian. Ya, menunjukkan kesedihan. Ya, misalnya seorang rakyat yang bersalah, ya, ketika dia bersalah, ya, di hadapan aparat dia minta maaf, minta ampun sambil berlutut. Ya, anak yang bersalah, ya, melakukan kesalahan fatal terhadap orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah tua, anaknya sudah dewasa, melakukan kesalahan fatal, dia minta maaf, memohon ampun sambil berlutut. Ya, bukan lagi cium tangan biasa, tapi sambil berlutut. Ya, dengan lututnya, dengkulnya, dia mohon maaf. Bahkan sampai ada yang, ya, mohon maaf ini sampai sujud-sujud, ya, untuk minta ampun. Ya, meskipun tidak ada seorang hamba manusia tidak disyariatkan, tidak boleh untuk bersujud kepada selain Allah Ta'ala. Nah, berlutut itulah yang paling maksimal. Orang itu mengakui kesalahannya, dia berharap amalnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi namanya adalah surah, di situ disebutkan Asy-Syari'ah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha." Ya, itu ya, ayat ke-18 surah Al-Jathiyah. Ya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, di sini surah Al-Jathiyah sebagaimana surat sebelumnya, itu surat Ad-Dukhan, itu diawali dengan Hamim. Ya, ini surat Hawamim, ya, surat Al-Jathiyah ini. Ini isi kandungannya adalah tentang peringatan dari sifat sombong. Ya, manusia jangan sombong dan mengikuti hawa nafsu. Ya, ini peringatan dari Allah supaya manusia ini tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak bersifat sombong. Kenapa? Karena Allah yang pantas untuk sombong. Ya, yang pantas untuk sombong itu ya Allah. Kenapa Allah pantas sombong? Karena Allah punya segala-galanya. Allah punya seluruh alam semesta ini. Allah punya segala nikmat-nikmatnya. Ya, yang diberikan kepada seluruh makhluk ini adalah milik Allah. Ya, jangan salah. Jadi apa yang disombongkan oleh manusia ini? Ya, kehidupan bukan dari dia. Ya, nikmat yang ada di dunia bukan dari dia. Ya, dia bisa berikan sesuatu kepada orang lain itu karena pertolongan Allah. Bukan karena dari sebab dirinya. Kekayaan yang dia kumpulkan, kekuasaan yang ada di tangannya, itu semua dari Allah. Ya, maka kita tidak patut untuk sombong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang memiliki, ya, segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, bisa kita baca dalam ayat 3, ya, sampai ayat 5.
Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum. Penciptaan kalian juga. Wa ma yabuthu min dabba ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bil ardi dan seterusnya. Ya. Itu menunjukkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah itu di langit, di bumi, penciptaan kamu. Ya. Binatang-binatang, ternak yang melata, ya, dikembang biakkan, ya, untuk keperluan kita, makan kita. Kemudian perputaran atau pergantian siang dan malam. Kemudian air hujan yang Allah turunkan untuk menghidupkan bumi yang mati, bumi yang kering. Kemudian Allah tasrifur riyah, Allah yang mengendalikan angin, ya, menggiring, membawa angin ini. Angin itu punya apa? Punya manfaat, ya, dengan apa? Untuk apa? Penyerbukan, untuk menggiring awan, ya, membawa air hujan ini, ya, awan ini kan digiring dengan apa? Angin, dibawa ke daerah tempat yang sudah ditetapkan Allah untuk turun hujan. Subhanallah. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah Ta'ala, ya. Maka fabi ayyi haditsin ba'dallahi tu'minun, ya. Tanda apa lagi setelah Allah berikan ayat-ayatnya kepada kita? Mau bagaimana lagi? Apakah kita mau menolak? Kita mau ingkar? Ya, itu. Ya, subhanallah. Maka itulah orang yang sombong, ya, di hadapan ayat-ayat Allah dan syariatnya, dia akan merasakan akibatnya. Ya, di sini apa? Wailun likulli affakin athim. Celaka. Ya, kecelakaanlah bagi siapa? Bagi hamba-hamba, ya, wailun likulli affakin athim. Bagi hamba-hamba yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Affak, pendusta. Athim, yang banyak berbuat dosa. Ya. Dia sudah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, tapi dia kemudian tetap ngotot. Ya, ngotot. Kalau untuk kebaikan bagus. Ya. Tapi ini ngototnya untuk apa? Menolak ayat Allah. Menolak. Ya, dia ngototnya itu untuk sombong, yusirru mustakbiran. Ya. Padahal dia sudah dengar, sudah baca, sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah itu. Maka Allah akan berikan kejutan dia apa? Dengan siksa yang pedih. Fabasyirhu bi'adzabin alim. Ya, ini ayat 7 sampai 11 ini, ya. Apa? Adzabun muhin min waraihim jahannam. Nah, ini. Kemudian lagi walahum adzabun azim. Wah, udah banyak ini. Ada adzabun alim disebutkan, ya, siksa yang pedih. Adzabun muhin, siksa yang menghinakan. Walahum adzabun azim, siksa yang besar. Ya, segala bentuk siksa ini disebutkan dengan sifat-sifatnya yang mengerikan, ya. Hadza huda walladzina kafaru bi ayatina adzabum, ditambah lagi, enggak cukup. Adzabun alim, adzabun muhin, kemudian adzabun azim, ditambah lagi lahum adzabun mirrijzin alim. Coba, ya. Nauzubillah min. Apa artinya adzabun mirrijzin alim? Itu adalah azab yang seburuk-buruk, yang paling buruk. Ya, seburuk-buruknya azab, ya, pada hari kiamat itu adalah azab mirrizin alim, yaitu yang melukai, yang menyakiti, itulah azabun mirrizin alim. Ini semua untuk siapa? Untuk yang sombong, ya, terhadap ayat-ayat Allah, di hadapan ayat Allah dan syariat Allah. Makanya jangan sombong. Jangan kita sekali-kali menolak syariat Allah. Ya. Ini pesan dari surah Al-Jathiyah. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Kemudian itu disebutkan lagi dalam ayat 21, ya, ayat ini am hasibal ladzina istarahu sayyiat, ya. Kemudian ayat 31 sampai 35. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ancaman kepada orang-orang kafir yang sombong, yang tidak mau mengikuti ayat-ayat yang telah diberikan kepada mereka. Ya, ini sampai ayat 35. Ya. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa. Ya, kalian jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan permainan, sebagai hinaan, sebagai ejekan, ya. Dan kalian telah tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, maka kalian pada hari ini, hari kiamat, la yukhrajuna minha. Ya, kalian tidak akan dikeluarkan lagi dari siksa neraka.
Ya, itu kan di ayat yang 34 dikatakan hadza ma'wakum mennar. Ya, tempat kembali kalian, tempat kalian tinggal itu adalah neraka. Dan Allah mengancam, lau al-yauma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Kalian tidak akan bisa lagi dikeluarkan dari neraka itu, an-nar, dan mereka ini ya walahum yusta'tabun, mereka tidak akan dikembalikan ke dunia untuk bertobat dan beramal soleh. Ya udah nggak bisa lagi, udah nggak ada ampun, ya nggak ada ampun lagi. Nauzubillah min zalik. Ya, itulah akibatnya orang yang sombong menolak syariat Allah. Nah, kemudian ya sebelum itu, nah ini perhatikan baik-baik ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawa faman yahdi min ba'dillah. Ini bahaya mengikuti hawa nafsu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dia memperturutkan hawa nafsunya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ini bahaya sekali. Memperturutkan ya hawa nafsu sebagai Tuhan yang dia sembah. Ya, maka orang ini Allah akan tutup ya pendengarannya. Allah segel hatinya. Allah jadikan di atas penglihatannya itu ghisyawah. Ya, ghisyawah itu apa? Ghisyawah ini adalah ghita, ya penutup. Ya, ada tutupnya. Ya, ditutup penglihatannya seperti tutup botol, ditutup rapat-rapat. Ya, jadi nggak bisa melihat dia. Nauzubillah min zalik. Siapa yang bisa memberikan dia petunjuk ya kepada orang tersebut selain daripada Allah Ta'ala? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran itu? Nauzubillah min zalik. Ya, maka kita jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu dengan sombong di hadapan ayat Allah dan syarat ini 11-12. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, jadi surat Al-Jathiyah ini itulah kesimpulannya. Maka diakhiri dengan apa? Wa tara kulla ummatin jathiyah. Nanti di hari kiamat kamu akan melihat setiap umat dia akan berlutut ketika setiap golongan umat ini dipanggil tud'a ila kitabiha, dipanggil untuk menerima kitab catatan amalnya. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, hari itu ya kalian akan diberikan balasan atas perbuatan yang kalian lakukan selama di dunia. Inilah hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ayat 29. Inilah kitab catatan kami. Ya, telah berbicara. Ya, yantiq. Jadi kitab catatan itulah yang berargumentasi, yang membeberkan bukti-bukti kejahatan-kejahatan. Ya, selama kita hidup di dunia, nauzubillah. Nah, kitab itu bicara dengan kebenaran. Nah, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Nah, apa di sini? Sesungguhnya kami, kata Allah, memerintahkan para malaikat penjaga, penulis amal, antuk taba a'malukum alaikum. Ya, inna kunna nastansikh. Ya, mereka para penulis catatan amal kita ini, para malaikat itu diperintahkan oleh Allah. Kami yang perintahkan untuk mencatat setiap amal-amal kalian secara detail. Nauzubillah min zalik. Maka itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini, surat Al-Jathiyah ini diakhiri dengan apa? Falillahil hamdu. Ya, pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah ini apa? Untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Mereka tidak pantas dipuji. Ya, mereka nggak boleh dipuji berlebihan, orang-orang ini sombong. Walaupun mereka punya kekuatan, mereka punya kekuasaan, mereka punya harta, kekayaan yang banyak melimpah untuk mempengaruhi manusia, untuk menjerumuskan mereka, menyelewengkan mereka dari jalan Allah, tapi mereka tidak berhak dipuji. Yang berhak dipuji adalah siapa? Allah, karena dialah pemilik pujian yang sejati. Ya, walahul kibriya, dan Allah itu yang berhak untuk apa? Memiliki keagungan. Ya, memiliki keagungan itu hanya Allah. Ya, lahul azamah wal jalal wal kibriya was sultan wal qudra wal kamal. Kenapa Allah hanya satu-satunya yang berhak memiliki kesombongan? Karena dia memiliki keagungan, kebesaran, memiliki kekuatan dan kekuasaan,
yang ada di langit dan di bumi semua kembali kepada Allah. Karena Allah itu Al-Aziz. Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, yang tidak bisa dikalahkan. Iradahnya, ya, kehendaknya, kekuatan Allah nggak bisa dikalahin oleh siapapun, nggak bisa dihalang-halangi siapapun. Al-Hakim, dan semua, ya, perkataannya, firmannya, perbuatannya, ketetapannya, syariatnya itu adalah membawa hikmah. Semuanya itu hikmah, semuanya itu bijaksana. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, berikutnya surat Al-Ahqaf. Ini awal juz 26. Ini masih dengan Hamim dan kedudukan Al-Quran, Tanzilul Kitabi minal. Ini surat terakhir dari surat Hawamim. Ya, karena setelah itu surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi surat Al-Ahqaf? Ya, pemirsa, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, surat Al-Ahqaf itu artinya adalah nama tempat tinggal, ya, perkampungannya kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud ini salah seorang nabi yang berkebangsaan Arab. Selain Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, dan ada Nabi Shu'aib. Itu 4 nabi yang berkebangsaan Arab. Ya, kalau yang lain bangsa Israel. Bangsa Israel ada bangsa lain. Ya, tapi yang 4 ini yang bangsa Arab dan bahasanya bahasa Arab. Shu'aib, jadi menantunya Nabi Musa itu orang Arab. Ya, Nabi Shu'aib. Kemudian Nabi Soleh. Ya, kemudian Nabi Hud dan Nabi Muhammad SAW. Ya, selain tentu Nabi Ismail itu adalah bangsa Arab dan berbahasa Arab. Ya. Nah, di mana lokasi Al-Ahqaf, tempat tinggalnya kaum Ad ini, yaitu di negeri Yaman yang sudah dimusnahkan oleh Allah. Tapi namanya masih diabadikan. Nah, maka jadi nama surat Al-Ahqaf, ya. Maka di Yaman itu ada Universitas Ahqaf. Universitas Ahqaf ini ya itu mengabadikan nama tempat tinggalnya kaum Nabi Hud, ya, yaitu kaum Ad. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, di surah Al-Ahqaf ini yang ayatnya berjumlah 35 ayat, ya, itu pembahasan utamanya itu apa? Yaitu tentang hidayah, petunjuk Allah. Dan ijabah, pengabulan hidayah itu dari Allah bagi siapa yang diinginkan Allah. Ya, hidayah semua di tangan Allah. Dan bagaimana Allah mengijabah, memberikan hidayah, mengabulkan hidayah itu bagi siapa yang dia inginkan. Nah, siapa contoh? Contoh manusia yang menjawab, yang mengijabah, menerima hidayah, mengabulkan hidayah. Artinya ijabah, wa may yujib da'i Allah. Ini kan sering diulang dalam surah Al-Ahqaf. Ya, wa may yujib da'i Allahi, ya, itu pertama tentang bahwa hidayah itu di tangan Allah, ya. Man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ayat 5. Ya. Lalu contoh manusia yang menjawab, merespon, ya, merespon balik hidayah Allah. Itu siapa? Disebutkan di sini di ayat ke-10. Wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Nah, ini yang orang yang mendapat hidayah, ya, contohnya adalah dari kalangan Bani Israel yang ada di Madinah. Ya, yang ada di Madinah ini, subhanallah. Itu adalah di situ disebutkan dalam riwayat, ya, tafsir mengatakan bahwasanya, ya, syahida syahidu man Israil itu adalah Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ya, Abdullah bin Salam ini sejak awal kedatangan Rasulullah di Mekah, dia sudah melihat keagungan Rasulullah. Ya, bahkan pidato Nabi ketika hijrah datang dari Makkah ke Madinah, pertama kali pidato di Madinah, ya, sesaat beliau sampai, ya, di Madinah itu beliau berpidato. Itu yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam sangat kagum dengan karisma, dengan kewibawaan, dengan
perangai dengan kepribadian Rasulullah SAW dan melihat bahwa ciri-ciri semua nabi akhir zaman itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu Abdullah bin Salam. Ya, maka di sini disebutkan contoh orang yang mengabulkan menerima hidayah dari Allah, yaitu ayat 10 surat Al-Ahqaf, yaitu Abdullah bin Salam wa syahidun min bani Israil. Kemudian yang kedua, nah itu siapa? Ayat ke-17 kita bisa lihat, ya, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ya. Ini adalah seorang anak yang berpaling dari perintah Allah dan durhaka kepada orang tua. Nah, ini orang yang kalau tadi menerima hidayah, ini yang menolak, yang berpaling dari hidayah Allah, berpaling dari perintah Allah. Contohnya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, padahal orang tuanya mengajak apa? Mengajak dia untuk beriman. Tapi dijawab apa oleh anak yang durhaka ini? Qubhan lakuma. Ya, uffin lakuma. Wah, buruklah kalian. Uff. Ya. Ata'idani an ukhraj. Apakah kalian menjanjikan aku nanti akan dikeluarkan, dibangkitkan dari kuburku dalam keadaan hidup-hidup? Ya. Padahal sudah banyak bangsa-bangsa qurunu min qabli. Ya, sudah banyak, ya. Umat-umat sebelum saya ini, mereka sudah mati, mereka sudah binasa, dan tidak ada satupun yang dibangkitkan oleh Allah. Ya, memang belum saatnya hari kiamat. Ini anak kurang ajar berkata demikian, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang tuanya yang mengajak mereka dia beriman. Nah, maka kedua orang tua itu memohon hidayah kepada Allah untuk anaknya. Wa huma yastaghitsanillah wailaka amin. Ya. Celakalah engkau wahai anakku, putraku. Amin. Berimanlah kamu kepada Allah. Ya, berimanlah kepada Allah. Wailak. Ya, celaka kamu wahai anakku. Amin, berimanlah kepada Allah. Kenapa? Karena sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Subhan. Ini orang tua yang baik, mengajak iman. Ya, anaknya supaya beriman. Ya, ini bertolak belakang dengan apa yang Allah sampaikan ceritanya itu dalam surat Luqman, ya. Ada kedua orang tuanya justru mengajak anaknya untuk kafir. Nah, itu yang dialami oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu dia ajak anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini untuk murtad lagi dari Islam. Nauzubillah min zalik, sampai ditentang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjaga imannya. Wahai ibuku, seandainya engkau mati, ya, engkau punya 100 nyawa, keluar satu-satu nyawanya dari tubuhmu itu, aku nggak akan iba, aku nggak akan kesian kepada kamu. Ya, karena apa? Engkau mengajakku untuk kafir kepada agama Allah. Ya, sementara aku ini sudah ridho dengan Islam sebagai agamaku, ridho menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini contoh orang yang nggak mau dapat hidayah. Bahkan dia mengatakan, fayaqulu ma hadza illa ini cuma dongeng-dongeng umat terdahulu, mitos saja. Nah, contoh lagi yang ketiga, itu contoh berpalingnya kaum 'Ad dari perintah-perintah Allah dan kekufuran mereka kepada ayat-ayat Allah, itu di ayat 21, ya. Wadhkur akha 'adin idz anzara qaumahu bil ahqaf qalu ajitana, ayat 22, lita'fikanan aliyatina. Jawaban Nabi Hud apa? Innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bi walakin yarakum qauman tajhalun. Ayat 23. Ya, aku ini hanya menyampaikan kepada kalian apa yang diutus kepadaku, risalah itu. Ya. Nah, apa lalu siksanya kepada mereka? Ayat 24 sampai 26. Ya, nauzubillah. Falamma ra'auhu aridham mustaqbila audiyatihim. Nah, itu mereka melihat azab itu yang mereka minta, mereka tantang untuk datang, ya. Mereka kan nantang nih. Ya, mereka nantang turunnya azab. Ya, i'tina, itu fa'tina bima ta'iduna, ayat 22 itu kan mereka nantang. In kunta minas shadiqin. Maka setelah datang
ya siksa dari Allah ini, lamma ra'ahu, mereka melihat itu, aridan mustaqbil audiyatihim. Itu terbentang di langit menuju lembah-lembah mereka. Ya, itu padahal siksa. Mereka mengatakan ini awan ini yang akan memberikan kita hujan. Maka Nabi Hud berkata kepada mereka, ya, qalu hadza bal huwa mastajaltum bi. Itu bukan awan yang memberikan kalian hujan, itulah janji yang Allah berikan kepada kalian berupa azab yang kalian tantang itu. Rihun fiha adzab alim. Awan itu membawa apa? Angin yang di dalamnya terdapat siksa yang sangat pedih. Ya, angin inilah yang akan menghancurkan. Nah, itu disebutkan dalam ayat di surat yang surat Az-Zukhruf atau surat sebelumnya itu, ya, ay sorsoran, ya, nah fi ayyamin nahisatin, ya, hari naas, ya, rihun sorsoran, ya, ini angin yang dingin, angin yang bertiup kencang, yang dingin dan menghancurkan semua kehidupan, ya, manusianya jadi mati, ya, seperti batang pohon yang hancur, ya, seperti bahan potong yang kering yang sudah hancur, ya, api semua mereka tidak bisa makan, ya, karena dihapus, dihilangkan oleh angin-angin yang kencang itu, yang dingin, ya, nauzubillah min zalik. Ini siksa kepada kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Sahabat Quran dirahmati Allah, maka kalau kita ingin, ya, mendapatkan pertolongan dari Allah, perhatikan, ya, ayat 26, walaqad makkannahum fi ma immakkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Nah, kita harus gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ini untuk terima kebenaran dari Allah. Kalau kita nasibnya nggak mau sama dengan kaum Nabi Hud, ya, nggak mau disiksa, maka gunakan akal, gunakan hati, gunakan penglihatan dan pendengaran kita ini, panca indera kita ini untuk menerima kebenaran ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah itu, Allah menyebut tentang apa? Fenomena jin yang menjawab perintah Allah. Jin aja, ya, beriman kepada risalah Nabi Muhammad, dan bahkan mereka menyeru, mengajak mereka berdakwah nih, jin ini berdakwah kepada teman-temannya, saudara-saudara mereka untuk mengikuti perintah Allah. Bisa kita baca dalam ayat 29, ya, sampai ayat 32 surat Al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'un. Mereka dengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka diam, terkagum-kagum, dengarkan Al-Qur'an. Qalu ya qaumana, mereka berdakwah kepada kaumnya. Ya, mereka setelah mendengarkan itu pulang kepada kaumnya dan memberi peringatan. Ini dakwah kaum bangsa jin. Ya, wahai kaum kami telah mendengar kitab, satu kitab telah diwahyukan, ya, yang diturunkan setelah Musa membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan menuju jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, ya, jawablah panggilan, ya, sang hamba, sang rasul yang menyeru kepada kalian untuk menuju jalan Allah Ta'ala. Wa aminu bihi, dan berimanlah kamu semua kepadanya, maka niscaya yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adzabin alim. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan melindungi kalian dari siksa yang pedih. Nah, ini jin aja tahu, ya, mendakwahi kaumnya, dan apa gunanya, ya, memeluk Islam ini supaya diampuni semua dosa-dosa kita dan kita terlindungi dari siksa yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya ulaika fi dhalalin mubin. Siapa yang tidak mau menjawab seruan panggilan Allah, yang da'i ilallah, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan dapat mendapatkan pertolongan dan perlindungan selain daripada Allah Ta'ala. Demikian. Maka di akhir ayat ini, surah Al-Ahqaf, ya, ini perintah dari Allah untuk Nabi kita Muhammad bersabar seperti sabarnya nabi-nabi ulil azmi minar rusul.
Ya. Allah alam bisawab. Dan surah Muhammad setelah itu, surat Muhammad ini pemirsa sahabat Quran dirahmati Allah, itu adalah nama bagi Rasulullah SAW yang sangat populer. Ya, nama Rasulullah ya disebut dengan lafaz Muhammad ya hanya pada 4 tempat. Ya, selebihnya disebutkan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Nah, disebut nama Muhammad itu ada dalam surat Muhammad ini dan di surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Lalu kemudian ada di dalam surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah. Ya. Dan surat ini disebut dengan surat Al-Qital namanya. Ini populer juga karena surat ini mengandung hukum-hukum peperangan, hukum perang dan seruan ajakan untuk berjihad dalam pengertian qital di jalan Allah Ta'ala. Dimulai untuk apa? Perintah untuk memerangi kaum musyrikin. Ayat 4. Jika kamu ya mendapati orang-orang kafir itu, idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Ini memang mengerikan. Ya, orang kafir yang memusuhi Islam, kaum muslimin, yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yang permusuhannya luar biasa. Nauzubillah min zalik. Itu memang sudah pantas untuk diperangi. Maka kata Allah, fadharbar riqab. Jika kamu bertemu mereka, pancunglah batang leher mereka itu. Ya, hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq. Sampai apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawan mereka dan sudah itu kamu boleh membebaskan mereka. Fashuddul wathaq. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Bisa membebaskan atau menerima tebusan sampai perang itu berhenti. Ya. Ini petunjuk Allah di dalam surat Muhammad ayat 4, ya. Dan sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, isi pembahasan utama surat Nabi Muhammad ini adalah akibat, ya, dampak. Ya, ini azab yang diterima oleh orang-orang yang berpaling dari dakwah Rasulullah dan mengikuti kepada Nabi Muhammad adalah ukuran diterimanya amal ibadah kita. Nah itu. Jadi Allah menyebutkan di surat ini dampak kita meninggalkan atau berpaling dari dakwahnya Nabi. Dan bagaimana akibat dari kita mengikuti Nabi Muhammad? Ya, mengikuti Nabi Muhammad ini adalah ukuran diterimanya amal ibadah kita. Itulah tema surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Quran rahmati Allah, bagaimana Allah di dalam surat Muhammad ini menggambarkan ya hukuman dan kekalahan orang-orang kafir. Bagaimana gambaran kemuliaan orang-orang yang beriman. Bagaimana seruan kepada orang-orang yang beriman ini untuk tidak meninggalkan peperangan hingga orang-orang kafir masuk ke dalam lubang kehinaan dan kehancuran dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ini disebutkan di dalam surah Muhammad. Ya. Itu. Dan bagaimana Allah memaparkan apa saja yang menghambat amalan-amalan. Satu, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah, terhalang dari Allah. Itu apa penyebabnya? Satu, kekufuran dan menghalangi jalan Allah. Itu ayat 1. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, maka Allah akan apa? Menyesatkan amal mereka. Sehingga amal mereka itu sia-sia, hilang, tidak ada bekasnya, tidak ada pahalanya. Yang menyebabkan itu semua apa? Satu, kekafiran dan menghalangi jalan Allah. Yang kedua adalah mengikuti kebatilan. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Ini yang menyebabkan amal itu hilang, sirna, enggak ada pahalanya. Yang ketiga, penyebab hilangnya amal, hangusnya amal, membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, membenci Al-Qur'an, membenci isi kitabullah, membenci sunnah Rasulullah SAW. Itu ayat 9. Ya, di sini disebutkan, dipaparkan bagaimana dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu. Mereka yang membenci wahyu Allah, mereka akan hangus amalnya, ya. Kemudian ayat 32 itu sebab yang keempat adalah membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini apa? Ya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqur rasul. Nah, ini membangkang
kepada Rasulullah SAW, maka ya la yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Mereka akan dihanguskan, dibatalkan amal-amal mereka ini. Kemudian penyakit apa lagi yang berbahaya sehingga menyebabkan amal kita ini sirna? Yaitu ayat 30 tentang bahayanya riya dan kemunafikan. Ya, ini yang menyebabkan apa? Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu amalakum. Ya. Kami, kata Allah, akan menunjukkan kepada kamu wahai Muhammad tentang jati diri orang munafik. Ya, kami akan beritahukan engkau ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka itu nampak dari mana? Fi lahnil qaul. Engkau akan mengetahui bagaimana orang munafik itu. Ya, itu dilihat dari ucapan mereka. Dari ucapan mereka yang keseleo. Kira-kira begitu. Lahnil qaul. Ya, lahnil qaul itu ucapan yang menunjukkan maksud mereka. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini seringkali kita melihat, mendengar ucapan-ucapan orang munafik itu yang ingkar kepada Allah dan Rasul, meskipun secara zahir mereka mengatakan kami ini muslim, kami ini beriman, tapi dari ucapan-ucapannya kita bisa tahu itu keimanan mereka ini bohong. Karena apa? Nggak ada buktinya. Imannya nggak ada buktinya. Ya. Sementara ucapan mereka yang lain itu membuktikan sebaliknya. Ya. Membuktikan bahwa mereka ini dusta. Ya. Mereka sering mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasul. Mereka sering membuli para nabi dan Rasul Allah, menghina Islam ini dibilang agama Arab. Ya, Rasul itu impor dari Arab, nauzubillah. Ya, jangan kita ikutin yang begini-begini. Ya, Islam itu katanya agama radikal. Islam itu agama yang apa namanya itu, ada cuitannya satu orang ya, yang nauzubillah, saya nggak mau sebut namanya. Ya, Islam itu katanya agama arogan. Nah, gitu. La haula wala quwata illa. Ini menunjukkan dia itu lahnul qaul, ucapannya sudah menunjukkan dia imannya dusta. Ya, yang begini-begini banyak, bukan cuma satu dua. Bisa kita baca dalam sejarah umat manusia dan dalam sejarah perjuangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan Islam dan menumbangkan kebatilan. Nah, yang keempat, yang berikutnya, yang keenam yang menyebabkan amal kita hangus itu adalah apa? Murtad dari agama. Ya, ini disebutkan dalam ayat 25, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Gitu. Kemudian mati di atas kekufuran, matinya dalam keadaan kafir. Ya, itu ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, innal wahum thumma matu wahum kuffar fala yaghfirallahu lahum. Mati mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rusaknya amal disebabkan ya 7 penyebab ya hilangnya amal kita yang tadi disebutkan dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah ini, ya mas sekalian dirahmati Allah, adalah artinya kemenangan. Artinya penaklukan, ya. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan di ayat pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Kami telah memberikan engkau kemenangan yang nyata, wahai Muhammad. Kapan penaklukan yang nyata itu? Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan itu adalah penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Ada ulama lagi, ahli tafsir mengatakan penaklukan kota Makkah itu sudah dimulai dari mana? Perjanjian Hudaybiyah. Dari Bai'atur Ridwan. Baiatnya para sahabat Nabi yang berjumlah 1.400 orang di Hudaybiyah karena terhalang, ya, Nabi dan para sahabatnya ingin melaksanakan ibadah umrah, lalu terhalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak mau terima, nggak mau masuk. Padahal Nabi dan para sahabat ini tidak bawa senjata, mereka berihram, pakai pakaian putih-putih semua. Mereka ingin masuk Makkah dalam keadaan damai, ya.
Mereka hanya ingin ibadah, ingin mentauhidkan Allah, tapi ditolak oleh orang-orang Quraisy. Nah ini, mereka sombong, udah nggak punya kekuatan, sombong lagi. Karena udah kalah perang Ahzab kan? Udah kalah mereka sebelum tahun 5 Hijriah itu, udah kalah perang Ahzab. Nah di tahun ke-6 Nabi ingin umrah Hudaybiyah, ya, sampai di Hudaybiyah dihalangi. Lalu bikin persyaratan perjanjian, ya, dengan nada yang melecehkan dan merendahkan Rasulullah dan umat Islam, dengan syarat-syarat yang melemahkan kaum muslimin. Tapi Nabi terima dengan lapang, dengan ikhlas. Karena apa? Tahu hikmahnya di balik perjanjian Hudaybiyah ini, Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan dan penaklukan besar. Itulah Fathu Makkah setelah itu. Ya, karena apa? Dalam masa perjanjian Hudaybiyah ini, di surat Al-Fatah itu digambarkan, ya, itu hikmahnya luar biasa perjanjian Hudaybiyah ini, yaitu memberikan masa tenang. Tidak ada gangguan, tidak ada perang. Nabi berleluasa berdakwah kepada kaum-kaum kabilah-kabilah Arab, ya. Kemudian banyak tokoh-tokoh Quraisy dari Makkah ini yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Di antaranya adalah Khalid ibnul Walid, yang dulu menjadi musuh Islam tapi berubah total menjadi pencinta Rasulullah, pencinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi panglima hebat dalam sejarah Islam. Penaklukan di masa Khulafaur Rasyidin itu karena dipimpin oleh Sayyidina Khalid ibnul Walid, yang diberikan gelar Saifullah, ya, pedang Allah. Subhanallah, ya. Sahabat dirahmati Allah. Nah, karena itu kemudian orang Quraisy ini nggak tahan lama, ya, 3 tahun saja bertahan. Dalam masa tenang, masa damai ini, ya, mereka terlelap dalam kesombongannya. Ya, orang-orang Mekah mulai sadar bahwa usaha mereka itu sia-sia untuk menghabisi ajaran Islam. Ya, mereka banyak yang putus asa dan akhirnya menemukan kebenaran Islam di masa tenang dan masa damai itu. Sampai akhirnya mereka mengkhianati perjanjian itu dengan apa? Membunuh, ya, sekutunya Quraisy, itu membunuh sekutu Nabi Muhammad SAW. Karena dalam perjanjian itu dilarang, ya, semua yang terlibat dalam perjanjian ini, sekutu mereka masing-masing tidak boleh saling menyerang juga. Nah, terjadi penyerangan. Nah, maka Rasulullah harus membela kaum yang tertindas, membela kaum yang dizalimi. Maka Nabi mengumumkan penaklukan kota Makkah. Masuklah setelah kabilah-kabilah Arab semua mendukung Rasulullah, beriman pada Rasulullah, 10.000 kaum muslimin masuk ke kota Makkah dalam keadaan menang. Subhanallah, inna fatahna laka fathan mubina. Allahu Akbar. Sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala. Maka itu Nabi SAW sangat mencintai, menyukai surat Al-Fatah ini. Sampai ada hadis sahih, ya, dalam Jami' Sunan At-Tirmidzi, ya, nomor 5121, Rasulullah SAW bersabda, ya, telah turun kepadaku malam ini sebuah surah. Surat itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Itulah surah Al-Fatah. Padahal matahari ini penting bagi kehidupan kita. Ya, kalau nggak ada matahari di alam semesta ini, kehidupan kita hancur, kacau balau. Ya, tapi Rasulullah lebih cinta kepada surat ini daripada terbitnya matahari. Itulah surah Al-Fatah. Kenapa? Memberikan kabar gembira kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa isinya surat Al-Fatah? Yaitu ampunan dosa bagi Rasulullah dan penyempurnaan nikmatnya kepada Nabi SAW, ayat 1 dan 2. Ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Lalu kemudian pertolongan Allah kepada Rasulnya, wa yansuru, di situ disebutkan ayat 3, ya, wa yansurakallahu nasran aziza. Nah, di ayat 4 Allah berikan ketenangan, diturunkan ketenangan itu untuk Rasul dan para sahabat. Ayat 4, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, kemudian Allah janjikan surga bagi orang-orang beriman, ayat 5 dan 29, ya, liyudkhilal mu'minina mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar
Dan ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Fatah, ya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan yang paling penting ini, surat Al-Fatah menunjukkan apa? Keridhaan, ya, Allah terhadap orang-orang yang beriman. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Orang-orang beriman yang berbaiat pada Rasulullah di baiat ridwan, di bawah pohon, ya, yang mereka bersumpah setia untuk mati membela Rasulullah karena dizalimi oleh orang-orang Quraisy di perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, maka Allah meridhoi mereka ini, orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadullahi fawqa aydihim. Nah, disebutkan itu. Allah. Lalu karunia bagi orang-orang beriman di dunia. Apa karunia yang Allah berikan? Dapat ghanimah. Ya, dapat turun sakinah. Allah berikan kemenangan, ya, penaklukan-penaklukan. Sehingga dengan penaklukan-penaklukan itu mereka mendapatkan harta ghanimah rampasan perang yang banyak melimpah ruah. Ya, itu karunianya. Ayat 19 sampai dan ayat 20. Ya. Nah, itu. Kemudian Allah berikan ketenangan hati kaum mukminin di kota Makkah. Setelah ditaklukkan, ya, nggak ada lagi rasa takut orang beriman di Makkah. Ya, mereka hidup dalam keadaan damai. Mereka hidup dalam keadaan tenang, ya. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari kafir Quraisy sebagaimana masa-masa kelam 13 tahun di Makkah Nabi berdakwah. Pahit, ya, diganggu terus. Sampai beliau hijrah. Setelah hijrah pun diganggu terus. Diperangi terus, padahal jaraknya sudah jauh. Makkah Madinah ini udah 500 kilo, tapi mereka nggak pernah tenang. Mereka ingin mengganggu Islam dan kaum muslimin, ingin menghancurkan ajaran dakwah Rasulullah SAW. Maka Allah berikan ketenangan hati orang mukmin di Makkah itu, ya, sebagaimana ayat 25. Lalu Allah memberikan kabar gembira penaklukan kota Makkah. Jadi penaklukannya itu diberikan kabarnya ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Itu. Nah, jadi ayat yang pertama Fathan Mubina itu adalah menunjukkan apa? Kemenangan pertama sebelum Fathu Makkah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dan Allah menjanji menegakkan agama ini di atas seluruh muka bumi. Allah menangkan Islam ini. Ini ayat yang luar biasa, ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Sahabat yang dirahmati Allah. Lalu terakhir, ya, kita lihat sini surah Al-Hujurat. Nah, ini Al-Hujurat ini artinya kamar-kamar. Ya, untuk mengingatkan kepada orang-orang yang beriman yang berbicara kepada Rasulullah dari balik kamar-kamar dengan suara yang tinggi, bahwasanya sikap seperti itu tidak pantas. Bicara kepada Rasulullah tapi bicaranya dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Kenapa? Karena posisi Nabi ini beda dengan manusia biasa. Ya. Posisi Nabi ini tinggi, posisi Nabi ini sebagai guru, posisi Nabi ini sebagai suri tauladan, posisi Nabi ini sangat tinggi secara spiritual. Ya, maka kita umatnya harus beradab kepada Rasulullah dalam setiap keadaan dan kondisi. Nah, itu. Jadi surah Al-Hujurat mengingatkan itu. Ya, maka di ayat itu pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya, kemudian larangan untuk meninggikan suara ayat 2, ya. Dan keutamaan merendahkan suara di hadapan Rasulullah SAW. Lalu perintah untuk tabayun. Nah, lalu mengoreksi, ya, kita harus tabayun, klarifikasi berita. Kalau berita itu bisa membahayakan orang banyak kalau kita salah menerima berita itu, karena ini orang fasik suka membawa berita-berita yang aneh-aneh, ya. Maka itu petunjuk dari Allah kita untuk tabayun, melakukan konfirmasi, ya, dan klarifikasi berita. Jangan sampai menyebabkan kita rugi dunia akhirat. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. Lalu kemudian bagaimana kita ini dalam bermuamalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, hak dan kewajiban dalam berukhuwah ini disebutkan.
dari ayat 10 sampai ayat 12 surat Al-Hujurat. Ya, harus jaga kehormatan sama muslim, jaga hak-hak orang lain. Jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan menyebut dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Kemudian tidak boleh kita prasangka buruk, suudzon, jangan kita menggunjing orang lain, ghibah, jangan kita mengorek-ngorek kesalahan orang yang tajassus, mencari-cari aib kesalahan orang, ya, nggak boleh. Nah, itu. Jadi persatuan dan persaudaraan Islam inilah, ya, yang menjadikan kita ini kuat. Baru setelah itu, setelah persatuan Islam ini kuat, baru persatuan antar umat manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ayat 13, ya. Nah, lalu surat ini menyebutkan ciri orang beriman yang benar, ayat 15. Yang tidak ada keraguan-raguan dalam imannya. Jangan seperti orang Arab Badui yang mengatakan kami sudah beriman, padahal belum, baru cuma Islam saja, ya, secara lahiriah. Nah, demikian isi surat Al-Hujurat. Lalu terakhir surat Az-Zariyat, sebelum ke ayat juz 27. Ini surat Az-Zariyat ini adalah surat Qaf, ya. Surat Qaf dulu, ya. Surat Qaf itu artinya adalah Allah mengawali dengan huruf, ya, huruf Qaf. Qaf ini punya keutamaan. Qaf itu nama apa? Bukan nama gunung, bukan nama apa. Ya, itu nama huruf. Ya. Dan Rasulullah senang membaca surat Qaf ini bersama surat Al-Qamar kalau beliau memimpin sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini baca surat Qaf dan Al-Qamar nih imam-imam Idul Fitri sebentar lagi dan Idul Adha baca ini. Ya, tapi sekarang orang kalau baca panjang-panjang sholat Idul Fitri malas mereka. Ya. Nah, tapi ini sebagai sunnah penting, ya. Jadi jangan kita buru-buru sholatnya teh, ya, buru-buru, pengen cepat selesai, pengen cepat makan ketupat, pengen cepat makan opor pulang, ya. Jangan, ya, baca surat sholat hari raya itu, baca surat Qaf dan surah Al-Qamar, ya, menegaskan tentang, ya, banyak hal, ya, tentang iman kepada Allah, iman pada hari akhirat, iman hari kebangkitan, dan cerita kisah-kisah yang menggugah di dalam dua surat ini. Sahabat berada rahmati Allah, maka Qaf wal Qur'anil Majid, ya, ini tema utama tentang hari kebangkitan, ya, bagaimana Allah memberikan petunjuk di alam semesta untuk menetapkan hari kebangkitan itu, di ayat 6 sampai ayat 11. Afalam yanzuru ilas sama fawqahum wal arda madadnaha tabsiratan wa nazzalna minas sama'i wan nakhla basiqatin la rizqal ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuluq. Ya, semua perumpamaan itu. Air hujan dari langit, ya, bagaimana kami tumbuhkan, bagaimana dia akan dari mati lalu menjadi hidup. Ya. Kemudian setelah hidup, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan itu kemudian berubah lagi menjadi apa? Menjadi tangkai, ya, menjadi tal'un nadid, ya. Kemudian setelah itu mati, ya, setelah tumbuh sekian lama dia akan mengecil, mengurang, ya. Nah, itulah kemungkinan. Setelah itu dihidupkan lagi. Nah, itulah contoh kebangkitan di hari kiamat sudah ada di hadapan kita, ya, di alam semesta ini. Kemudian ada peringatan tentang siksa orang-orang terdahulu yang mendustakan. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan semua amal kelak akan dihisap, dihitung oleh Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberikan apa? Surga bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Inilah isi daripada surat Qaf. Bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini pentingnya kita melaksanakan sholat dan zikir. Ya, selain bersabar, Allah akan menolong hamba-hamba yang rajin sholat dan banyak berzikir kepada Allah. Terutama di waktu kapan? Ya, qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari dan sebelum waktu terbenam matahari. Banyaklah berdoa kepada Allah, ayat 39. Ya, banyak bertasbih, banyak berdoa karena ini waktu-waktu ijabah. Sebelum terbit matahari, setelah sholat subuh, ini waktu ijabah.
untuk kita berdoa, berzikir, baca Quran. Sebelum terbenam matahari, apalagi di hari Jumat kita banyak berdoa. Sebelum terbenam matahari itu doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Ta'ala. Dan malam hari bertasbih, termasuk wa adbaras sujud. Ya, setelah selesai kita melaksanakan ibadah sholat, kita perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Demikian surat Qaf dan surat Az-Zariyat. Artinya adalah surat Az-Zariyat ini, ya teman-teman, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, itu artinya sumpah, ya, menyebut malaikat, ya, karena malaikat-malaikat itu mereka lah yang membawa rezeki dan membagikannya sesuai dengan perintah Allah. Jadi surat Az-Zariyat ini surat malaikat. Nah, malaikat disebut dengan Az-Zariyat, itu maksudnya apa? Ya, maksudnya malaikat itu yang membawa rezeki. Az-Zariyat wadz-Zariyati darwa. Demi malaikat-malaikat yang membawa rezeki, ya, kepada hambanya, kepada makhluk Allah semuanya tanpa kecuali. Falhamilati wiqra. Lalu Allah bersumpah dengan apa? Awan-awan yang mengandung hujan. Faljariyati yusra. Kemudian Allah bersumpah dengan kapal-kapal layar yang berlayar dengan mudah, ya. Fal muqassimati amra. Dan Allah bersumpah dengan siapa? Malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan dan rezeki. Subhanallah. Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu adalah benar, dan sesungguhnya wa inna ad-dina lawaqi'. Ya, ini bagaimana? Allah bersumpah dengan angin, ya, Az-Zariyat, ya, angin yang membawa debu-debu, kemudian bersumpah dengan awan yang membawa air hujan, bersumpah dengan itu semua, termasuk bersumpah dengan malaikat yang membagi-bagi urusan. Itu apa tujuannya? Bahwasanya, ya, yang dijanjikan Allah kepada kalian berupa apa? Hari kebangkitan dan hisab, perhitungan Allah itu benar-benar ada, nyata. Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Dan hari perhitungan itu betul-betul pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ya, itulah sumpah Allah. Semua itu untuk menekankan hari kebangkitan ini. Maka itu kita harus waspada, kita harus mawas diri, kita harus senantiasa ingat akhirat, ingat mati, dan kita harus ingat bahwa kita nanti akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema utama surat Az-Zariyat ini, sahabat yang dirahmati Allah, tentang pengaturan rezeki itu ada di tangan Allah. Ya, itu ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian sebagian rezeki Allah disebutkan ayat 26 27, ya, ayat 26 27, faja'a bi'ijlin samin, ya. Itu sebagian rezeki Allah. Daging ijl, ya, ijlin yang gemuk, ya, domba yang gemuk, ya, itu. Kemudian sifat orang beriman yang mendapatkan rahmat Allah itu ayat 15 sampai 19, ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa, mereka akan mendapatkan ini semua kebaikan-kebaikan itu. Mereka berbuat baik, mereka tidur malamnya sedikit, dan pada waktu sahur mereka banyak mohon ampun kepada Allah, dan mereka mengeluarkan harta yang wajib dizakatkan karena itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak memiliki rezeki atau harta. Dan itulah ayat 19, ya. Itu sifat orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kita akan lanjutkan juz yang ke-27 esok malam, sebagian dari surat Az-Zariyat, dan selanjutnya surat Tur dan berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.